Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat 20 sebahagiannya, dan ini kita lanjutkan pembahasannya. Sedikit kita ulang ringkasnya. Allah itu punya sifat-sifat yang laisa kamitslihi syai'un. Sifatnya itu tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah itu ahad, tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya, tak ada duanya. Laisa lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang kufu, sekufu, setara dengannya. Maka ketika kita ingin melihat sifat-sifat Allah dalam Quran dan Sunnah hadis, ulama-ulama ahli ilmu sejak masa sahabat, tabi'in sampai tabi'in, Imam Asy'ari sampai hari ini, terus sebenarnya pendapatnya sama, yaitu mentanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Kenapa? Karena memang tidak layak Allah memiliki sifat yang dimiliki makhluk. Karena makhluk itu ciptaan, dia bergantung kepada sesuatu, berhajat kepada benda, mengalami perubahan, kemudian sifatnya berfisik. Maka nanti ulama sebenarnya menolak sifat-sifat fisik bagi zat Allah, karena sifat fisik itu sifat alam nyata, sifat makhluk bumi, ya, atau makhluk planet-planet yang ada di bumi, di antariksa dan seterusnya. Sedangkan Allah itu bukan makhluk, dan dia zat aslinya tidak akan bisa dijangkau oleh manusia. Karena itulah ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul secara serius, "Ya Rasul, aina Allah qabla kulli syai?" Di mana Allah sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum dia menciptakan arasy, sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Maka Nabi menjawab, "Fi ama." Di ama. Ama secara bahasa artinya adalah awan yang tipis. Salah satu seorang qadi mengatakan, ama di situ adalah kekosongan murni. Dia tidak keluar dari ruang dan waktu, tidak ada tempatnya, tak terjangkau oleh akal kita. Itulah sebabnya Fakhruddin Ar-Razi juga ketika bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Ghazali, kaifa ra'yuka, kaifa fahmuka Ar-Rahman 'alal arsy istawa?" Bagaimana kau memahami, bagaimana yang kau pahami Ar-Rahman istawa 'alal arsy? Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Hal arafta aina ruhak?" Apakah engkau tahu di mana letak ruhmu? Fakhruddin Ar-Razi tak bisa menjawab. Seorang penulis tafsir besar, tafsir Ar-Razi yang terkenal kuat sekali akalnya, tidak bisa menjawab dia. Tahu nggak engkau di mana ruhmu? Ketika dia tidak mampu menjawab, maka Al-Ghazali mengatakan, jangankan untuk mengetahui Allah zatnya, mengetahui ruhmu saja kau tidak mampu. Nah, bagaimana orang yang bodoh seperti kau mau mengetahui letak zat Allah, letak ruhmu saja tak tahu? Sudahlah kau bodoh, tak beradab pula lah sama Allah. Begitulah bahasanya. Kenapa? Karena mengatakan Allah itu bertempat. Sebenarnya sifat tempat itu sifat makhluk.
Sebab kalau bertempat secara akliyah, secara ilmu alam, ilmu bumi, ilmu apa namanya, semua makhluk yang bertempat itu mengalami perubahan, dimakan waktu dia, ya. Semuanya mengalami perubahan. Nah, maka dari itulah Allah disucikan dari sifat-sifat seperti itu. Kadang-kadang ada orang bertanya, kalau Allah itu wujud, ya namanya wujud itu ada. Jadi kalau nggak ada bentuknya berarti tak ada lah Tuhan itu, katanya. Ini kan pemahamannya terlalu sederhana. Kenapa sederhana? Tak semua yang ada berbentuk. Contoh, udara. Nah, udara itu nggak ada bentuknya. Apakah kita percaya udara ada? Percaya. Karena bisa kita rasakan keberadaannya. Bentuknya gimana? Nggak tahu kita. Bentuk udara nggak ada. Kita masukkan udara ke dalam botol, dia bentuk botol. Kita masukkan ke dalam balon, dia bentuk balon. Nah, jadi dia mengikuti wadahnya gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang ada itu tidak mesti berbentuk. Ya, nah, ini harus dipahami, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka wujudnya Allah itu tidak disebut surah. Tidak ada kata surah dalam bentuk zatnya. Karena surah itu bentuk. Yang ada wujud. Innani anallah. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Tidak disebut bentuknya bagaimana rupanya. Nah, gitu. Disitulah harus kita pahami sehingga kita jangan terjebak kepada pemahaman yang sifatnya menjisimkan Allah yang sejak awal sudah ditolak ulama salaf. Jangan terjebak kita kepada bentuk musyabbihah, mensamakan Allah dengan makhluk, karena dia memang tidak terjangkau akal kita zatnya. Jadi bagaimana ketika Allah mengatakan dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya betis? Sedikit saya jelasin supaya kita tidak salah paham. Ketahuilah Bapak Ibu, ayat mutasyabihat itu, Allah bertangan, berkaki, dan semisalnya itu sesungguhnya semua ayat mutasyabihat itu sebenarnya arti mutasyabihat itu seperti yang dikatakan Wahbah Zuhaili, mutasyabihat itu adalah, ya, huwallazi lam yazhar ma'nahu wa lam yatadahhal murad min bisabab at-ta'arud baina adh-dhahir al-lafz wal ba'd al-murad minhu. Yaitu lapas atau kata atau kalimat yang mutasyabih itu adalah yang tidak nyata maknanya, tak jelas maknanya. Ya, tak jelas maksudnya apa. Kenapa? Karena terjadi ta'arud, pertentangan antara arti tekstual, lapas tekstualnya dengan maksudnya. Nah, ini harus dipahami. Ya. Jadi yang dimaksud mutasyabihat itu antara teksnya, makna tekstualnya berbeda dengan maksudnya. Ya, nggak jelas. Supaya mudah memahami, saya sering buat contoh gini. Alif lam mim, alif lam ra. Apa artinya? Arti sebenar alif lam mim, alif lam ra apa? Ini kan ayat mutasyabih. Artinya apa? Kalau kita katakan alif lam mim itu artinya, arti sebenarnya, hakikatnya adalah alif lam mim juga, barang siapa menerjemahkan lain maka dia sesat. Ini orang tak paham, tak belajar ulumul Quran ayat mutasyabih. Arti alif lam mim itu wallahu a'lam bimuradih. Allah yang tahu, kita tidak ngerti apa maksudnya. Kenapa? Karena kita tidak diberitahu. Nah, di antara orang-orang beriman ada yang rasikh dalam ilmunya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku adalah salah satu orang yang rasikh, diberi Allah pengetahuan takwil, rasikh dalam ilmu. Karena memang sudah didoakan Nabi beliau. Allahumma allimhu, Allahumma faqihhu fid-din wa allimhu ta'wili. Fakihkan, pahamkan Ibnu Abbas ini agama secara mendalam ya Allah,
dan alimhu, ajari dia takwil-takwilnya. Makanya Ibnu Abbas nanti mentakwil, ada tangan dia takwil, ada wajah dia takwil. Dia takwil. Kenapa? Memang ayat mutasyabih itu tidak sama dengan makna aslinya. Jadi kalau ada orang mengatakan alif lam mim itu artinya alif lam mim, siapa bilang beda dengan alif lam mim, maka dia sesat. Dia yang sesat, enggak ngerti ayat mutasyabihat. Kok alif lam mim arti hakikatnya alif lam mim? Ya. Maka kalau ada terjemah biasanya dibuat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Udah gitu aja. Tapi sebagian ayat mutasyabihat itu dipahami, diberi Allah tahu ilmunya kepada orang rasikh. Maka siapa yang mengatakan ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ini kan ayat mutasyabihat. Enggak boleh kita yakini Allah itu hakikatnya bertangan wujudnya. Kenapa? Ayat mutasyabih beda makna lapasnya dengan maksudnya. Maka Ibnu Abbas mentakwil, ya ditakwil. Jadi yang kita ikut itu ahli ilmu, warasikhuna minas sahabah, dari kalangan sahabat, tabi'in, wa tabi'it tabi'in. Kalau mau selamat, yang diikuti ahli ilmunya. Ya. Jangan diikuti orang yang enggak ahli ilmu, yang nanti cenderung kepada mujassimah, cenderung kepada musyabbihah. Ini menyesatkan nanti. Maka Imam Asy'ari di awal-awal pun sempat juga mengkafirkan. Kalau kita rujuk banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Imam Syafi'i saja pun pernah, Imam Ali juga pernah mengatakan, ya, apa kata Sayyidina Ali? Orang-orang di akhir zaman nanti banyak yang menjadi kufur, kafir dalam i'tikad. Kok begitu ya Ali? Imam Ali mengatakan mereka mengingkari penciptanya, mereka mengingkari Allah dan mensifati Allah dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan. A'daul. Karena pula kalau dikumpul-kumpul Pak, Allah itu ada tangannya, ada ayatnya, tangannya nanti dua, kanan dua-duanya dalam hadis. Kadang-kadang bi'aidina, tangannya jamak, kadang yadun satu, kadang dua, kadang aidina jamak. Jadi kalau bahasa mursyid kita, yang dimaksud tangan Allah itu bukan Allah bertangan. Maksudnya adalah Allah menjadikan orang-orang pilihannya, makhluk-makhluk pilihannya sebagai tangan kakinya gitu. Untuk apa? Untuk mengendalikan alam semesta. Nah, itu sama dengan kalau kita katakan Polri itu banyak tangan kakinya. Maksudnya apa? Apakah kantor Polri itu ada tangan kakinya? Kalau disebut Polri itu tangan kakinya, itulah bahasa metafor. Maka mutasyabihat itu cenderung metafora. Ya, maksudnya apa? Allah itu menjadikan orang-orang pilihannya sebagai tangan kakinya untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, begitu. Ini lebih selamat kita memahami seperti itu, Pak. Ya, bukan dia bertangan. Wah, tak bisa begitu. Kan yang mengatakan Allah bersifat bertangan berkaki itu kan Allah sendiri, bukan kita. Ya, tapi kan sudah disebut ayat mutasyabihat itu makna zahirnya beda dengan maksudnya. Tidak sama. Sebab kalau kita sifati dia dengan sifat makhluk, sifat zahir. Nah, jadi bagaimana dengan mengetahui ilmu melihat? Ya Allah melihat dengan penglihatannya. Kita tidak sebut dengan mata fisik. Itu sifat ma'ani namanya, nggak ada bentuk. Ya, kalau sifat bentuk, sifat jisim, itu tidak ditolak. Itu ditolak oleh banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah diteliti, ditolak. Ya. Maka Imam Ali nanti juga muncul perkataan dia yang mengkafirkan, mengkufurkan orang seperti Imam Syafi'i pun ada lapas yang dikemukakan seperti itu. La yukaffiru ahadum min ahlil kiblah, tak boleh kamu kafirkan orang yang ahli kiblah. Wastusniya min dzalik al mujassim, kecuali orang yang menjisimkan Tuhan, menganggap Allah ada jisimnya, ada tangan kaki, ada mulutnya. Wah, begitu. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap kita ini. Ya. Imam Asy'ari pun sempat mengkafirkan itu. Cuma kata Izzuddin bin Abdussalam, dia menahan diri ketika wafatnya. Kenapa? Karena tidak semua orang ini orang alim.
banyak orang awamnya. Tak bisa memahami Allah secara lebih rinci, tak bisa memahami. Tak semua orang, pengenalan manusia kepada Allah itu berbeda-beda, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Kalau mursyid-mursyid yang saya temui, tidak ada satupun yang mengatakan Allah itu berjisim. Walaupun mereka, ya dalam tanda kutip lah ya saya katakan, ada yang sudah ya melakukan perjalanan ruhani lah ke sana kemari, melanglang buana. Mereka tidak ada yang mengatakan Allah berfisik. Tidak ada. Yang paling unik lagi, ada seorang ahli sihir dari Rusia, seorang perempuan ahli sihir, diwawancarai sebuah televisi, tersebar itu di WA itu rekamannya. Apa dia katakan? Pengalaman saya yang paling susah disantet di sihir itu orang Islam. Kalau agama lain itu yang sholatnya seminggu sekali itu bohong aja, itu gak ada pelindung mereka. Nah ketika orang Islam mau saya sihir, tiba-tiba ada energi yang menepis saya begitu. Mereka punya pelindung, transenden, punya pelindung. Siapa pelindung mereka? Bagaimana bentuknya? Nggak tahu. Saya nggak melihat bentuknya katanya. Tidak ada bentuknya. Nah, coba. Jadi orang beriman ini punya pelindung, ada energi ilahi, kekuatan Allah yang tak berbentuk. Kadang-kadang ada seperti bentuk kubah katanya. Mereka kalau sholat ada seperti bentuk kubah, macam-macam. Ya. Tapi energi yang melindungi kita itu nggak ada bentuknya. Nggak terjangkau dia. Mungkin dia masih di alam jin. Alam jin itu tidak bisa menembus alam malakut. Ya. Nah, itu jujur. Tukang sihirnya jujur. Jujur mengatakan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang spiritualnya lebih tinggi, sedikit lebih tinggi masuk ke alam jin saja, sudah mengakui. Itu ada yang maha kekuatan yang nggak ada bentuknya. Nah, maka nanti di Tauhid Imam Tohawiyah, Matan 119, kemudian Tauhid para ahlul ma'rifah, itu dikatakan Allah itu muhitum bikulli syai'. Dia zatnya itu meliputi segala-galanya. Wa huwa yu'jiz, dan dia melemahkan seluruh hambanya. Ada enggak makhluk yang bisa meliputi segala-galanya selain zatnya? Tidak ada. Satu-satunya yang esa, yang bisa meliputi segala-galanya cuma zatnya. Karena zatnya itu meliputi segala-galanya. Walladzi nafsi biyadihi, dengan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Wal ardu qabdahu yaumal qiyamah, bumi dalam genggamannya pada hari kiamat. Wallahu muhitum bikulli syai', dia meliputi segala-galanya, maka dia bisa mengendalikan. Kalau boleh kita umpamakan, Allah bisa buat tsunami Aceh dengan Jepang serentak. Cuma kemarin nggak serentak kan. Tapi dia bisa melakukan itu. Dia kendalikan malaikatnya itu untuk tsunami Aceh, Jepang. Dijadikannya gempa juga. Dia bisa serentak itu, Pak. Kalau dia mau serentak. Nah, jadi di kutub utara, kutub selatan itu bisa dihancurkannya. Hanya apa? Dengan kun, memerintahkan malaikat-malaikatnya itu. Malaikatnya bekerja, hancur semua. Nah, itulah cara kerja Allah Subhanahu wa taala. Kalau di alam ma'rifat, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, dia bekerja tidak pakai perantaran malaikat. Wah, sampai begitu lagi. Maksudnya gimana? Ya dia yang mengendalikan semua gitu. Jadi malaikat itu dia gerakin semua. Kita yang melihat malaikat, padahal dia gerakin malaikat itu. Ibarat bahasa Allah tuh, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Jadi Allah sendiri yang mengendalikan tangan kaki sahabat, Nabi dan sahabat. Langsung ditarik kendalinya sama Allah, langsung dia pekerjakan. Nah, itulah yang disebut dengan tangan-tangan Allah. Jadi bukan dia bertangan, zatnya itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi dia seolah-olah, kata mursyid kita, seolah-olah Allah itu butuh manusia, butuh wadah. Untuk apa? Menunjukkan kekuasaannya, keberadaan zatnya gitu. Sebab kalau dia sendiri menampilkan zatnya, oh kita meledak semua, bumi ini pun hancur Pak. Oh matahari aja didekatkan bumi hancur, bagaimana zatnya? Nah, maka zatnya itu kan dihijab oleh cahaya, nur annahu ara, dalam hadis riwayat Abu Jarrah di Sahih.
Ya Rasul, apakah kau melihat zat asli Allah? Aku melihat cahaya. Nah, artinya kalau kita pahami dari lafaz hadis sahih ini, zat Allah itu dihijab cahaya. Memang di dalam hadis sahih yang lain disebut lau kasyafahu la subhat. Sekiranya dia singkapkan cahayanya, semua yang terjangkau, yang melihat dirinya zatnya itu langsung hancur, berantakan. Semua makhluk yang melihat zatnya hancur. Itu bagaimana kita gambarkan itu tangan kaki, Pak? Hati-hati ya, zaman sekarang nih kalau nggak benar belajarnya nanti sesat. Karena memahami ayat mutasyabihat tekstual. Bahaya loh Pak, memahami ayat mutasyabihat tekstual. Allah nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi, berarti Allah cahaya. Allah bertangan, berarti cahayanya itu ada tangannya, ada kakinya, ada betisnya. Tapi nggak ada kepalanya, wajahnya ada, nggak ada rambutnya. Ngeri kan? Kebayanglah kita, cahaya bertangan berkaki. Itulah yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata iblis. Dilempar sama Syekh Abdul Qadir Jilani karena disuruh dibolehkan ninggalin sholat. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah zatnya yang maha kuasa, maha meliputi segala-galanya. Maka karena dia meliputi segala-galanya, dia mengetahui segala-galanya, dan kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada zatnya, ada wajahnya. Karena dia liput sesungguhnya. Kadang-kadang mursyid kita menggunakan bahasa yang sedikit unik. Kita itu sebenarnya bertempat di Allah, katanya. Maksudnya apa? Diliputi. Gak bisa. Wallahu muhitum bil kafirin. Orang kafir pun diliputinya. Gak bisa kita keluar dari liputannya, kekuasaannya. Ya. Kemudian Allah itu punya sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang layak bagi Allah. Nah, tidak boleh kita mensifati dengan yang tidak layak, seperti kidam. Ya, tidak ada awalnya. Kalau ada awal, dia ada akhirnya, mati kan. Bako, maka dia kalau tidak ada awalnya, dia pun kekal. Ya, semua yang berawal, ada awalnya, lahir, kemudian mati. Nah, itu tidak layak jadikan Tuhan. Nah, inilah tauhid. Jadi sifat 20 ini dibuat ulama untuk menjauhkan kita dari syirik sejauh-jauhnya. Sebab banyak orang yang mentuhankan matahari, benda berbentuk, mentuhankan apa lagi? Api, mentuhankan patung-patung. Masa patung jadi Tuhan? Kapan patung jadi Tuhan? Kan gitu. Oh, yang buat patung kita kok kita sembah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan Namrud, dia geledek Namrud kan. Setelah dihancurkan patung-patung, ya, hei Ibrahim, siapa yang hancurkan patung ini? Kau katanya yang masuk ke komplek ini katanya, ngancurin semua. Ibrahim geledek, bukan aku. Yang ngancurin itu patung yang paling besar, dia yang megang kampak itu. Ya kok goblok kali kau, patung itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, mana bisa bergerak? Ya, ternyata antum yang lebih goblok. Masa disembah yang nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain? Dibalikkannya kata-katanya. Ya, masa kau menyembah, minta tolong kepada yang nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain? Nah, jadi ini menghancurkan sifat syirik itu. Jadi sifat 20 itu dibuat ulama dirakai sedemikian rupa berdasarkan ayat Quran. Semuanya ada dalilnya. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajah Tuhan, zat Allah. Ya. Mukhallafatul hawadis, ini yang paling sering. Ini ayatnya muhkamat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Memegang ayat muhkamat ini sebagai akidah pokok itu membuat kita selamat daripada berpegang kepada ayat mutasyabihat. Ya, kesesatan orang-orang Nasrani karena mereka berpegang kepada ayat mutasyabihat lalu membuang ayat muhkamat. Apa itu? Dalam kitab tafsir-tafsir yang banyak disebut, mereka mengatakan ya, berpegang kepada ayat firman Allah, wa Isa ruhullah. Isa itu ruh Allah. Muncullah istilah Ruh Kudus, Ruh suci, ruh yang ditiupkan, alqaha ila Maryam. Maka adalah anggapan karena dia ruh dari Allah, anggapannya Allah itu jadi Tuhan Bapa yang memberikan kepada Maryam. Mereka berpegang kepada yang mutasyabihat, ditinggalkan ayat muhkamat. Ayat muhkamat yang jelas, yang tegas, yang sharih. Apa itu?
wa huwa abdum min abadina, dia adalah salah satu hamba kami dari hamba-hamba kami yang soleh. Wa huwa rasulun min rasulillah, dan dia salah satu rasul dari rasul Allah. Ini dibuang, ditinggalkan ayat muhkamat. Ini penyebab kesesatan. Maka orang-orang yang nanti sering memunculkan berpegang kepada ayat mutasyabihat, ibtigha al-fitnah, mereka akan memunculkan fitnah yang banyak dalam akidah. Itu berdasarkan Al-Imran ayat 7. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha al-fitnati. Ya, nanti akan menimbulkan fitnah yang banyak kepada umat Islam. Karena mempertahankan ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat muhkamat, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah itu qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya dia enggak butuh sama makhluk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang hidup, yang berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wal naum, tidak pernah dilanda ngantuk dan tidak pernah tidur. Dia berdiri sendiri. Nah, maka di awal disebut Allah itu enggak ada pembantunya. Sebenarnya enggak ada pembantunya. Ini tauhid orang makrifat dengan orang syariat, saya sebut tadi bertingkat-tingkat kata Al-Ghazali. Kalau orang sudah sampai ke makom makrifat, maka dia akan melihat yang menggerakkan dalam ini Allah Ta'ala semua. Dia mengendalikan semua. La tataharrak illa bi'idznillah. Tidak ada yang bergerak kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi macam mana dengan iblis? Iblis itu pun bergerak karena izin Allah. Sifat koharnya, mewakili sifat koharnya, memaksanya. Itu. Jadi Allah itu punya sifat kasih sayang, punya sifat syadid, alimun syadid, kejam. Jadi iblis itu mewakili sifat jahat Allah Ta'ala. Malaikat mewakili sifat baik Allah. Nah, tapi bukan berarti Allah itu jahat. Karena Allah itu, maksud dalam konteks akidahnya, bukan Allah jahat. Maksudnya begini, bahwasanya Allah itu dia memiliki sifat yang sempurna. Kalaupun nanti dia murka, ada sifat murka di diri dia, bukan untuk menjalimi orang, tetapi untuk menegakkan keadilan. Nah, begitu bahasanya. Kapan Allah mengajab seseorang? Ketika dia murka untuk menegakkan keadilan. Itu saja. Ya. Jadi murkanya Allah itu digunakan untuk kebaikan. Walaupun sebenarnya orang memandang sifat marah murka itu awalnya jelek, benar? Ya, tapi digunakan Allah untuk menegakkan keadilan. Maka semua sifat Allah itu digunakan untuk yang baik. Hakikatnya seperti itu. Itu alam ma'rifat. Maka alam ini bergerak itu semuanya biidznillah. Tetapi kalau di alam hakikat, di alam syariat, di mendekati tauhid kita yang lebih awam, Allah itu berbuat dengan perantara malaikat, ada wasilahnya. Ya, coba Bapak berdoa, ya Allah, misalnya, ya Allah, luluskanlah aku sarjana ini. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Berikanlah aku butuh mau beli ini, beli rumah ini. Berikan aku rezeki uang ya Allah. Apakah uang turun langsung dari langit diberi Allah? Langsung Allah yang beri? Enggak. Jadi Allah itu menjawab doa kita dengan apa? Dilapangkannya pekerjaan kita, bisnis kita dilariskannya. Jadi tidak dia langsung gitu loh. Nah, ini alam asbab, ini akidah orang Asy'ariyah, ilmu kalam. Nah, ini akidah benar, diterima. Tidak menyimpang. Malah yang menyimpang nanti orang yang menghilangkan wasilah, menghilangkan asbab. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh wasilah, enggak boleh pakai asbab. Kita langsung ke Allah. Kapan pula kita bisa langsung ke Allah? Langsung ke Nabi. Kapan kita bisa langsung Nabi? Tahu kita tentang Nabi lewat Imam Bukhari. Karena dia tuliskan hadis. Tanpa Imam Bukhari, kita tidak tahu cerita tentang Nabi. Tanpa Imam Muslim, tidak tahu kita bagaimana perbuatan Nabi. Ini akidah. Itulah namanya wasilah. Itulah namanya perantara. Nah, ini akidahnya, akidah ilmu kalam. Dalam ilmu kalam itu wasilah itu tidak ada masalah. Karena wasilah itu mengantarkan kita ke Allah. Yakin kita ke Allah, tapi kita melihat asbabnya. Di alam nyata, di alam dunia, kita bergantung pada asbab. Ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Nah, sakit jantung. Bisa langsung sembuh?
Ya kalau kita makam Nabi, makam wali, pakai air putih bisa sembuh. Tapi kalau kita makam orang biasa, ya Allah sembuhkan lagi, ya Allah sembuhkan lagi, ya Allah dari penyakit ini, ditunjukkan Allah nanti kita dokter yang cocok sama kita untuk berobat. Nah itu caranya. Jadi tergantung makam kita. Jangan kita paksa, ya Allah sembuhkan lagi, ya Allah. Udahlah Pak, berobatlah. Tak mau aku. Pokoknya yang buat sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Tak mau aku berobat. Begitu cara hidup kita. Ini menyalahi akidah. Akidah itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Pengenalan kepada Allah. Jadi di alam asbab kita harus pakai asbab. Makanya Nabi berperang juga. Makanya Nabi putus juga giginya. Berdarah juga giginya, mulutnya. Karena dia di alam manusia, di alam nyata, di alam jahir, alam asbab. Yang ngikutin asbab. Ya, bisa nggak Allah membalikkan Makkah itu orang kafir Quraisy? Bisa aja disuruh Jibril. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Ya, karena kita harus menjalani sunnatullah alam asbab itu. Karena kita diuji di alam asbab itu. Kita melihat asbab tapi yakin kita ke Allah. Nah, makanya dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu sebenarnya menarik kan? Nah, datang Imam Syafi'i ngantar apa coba? Diantar anggur. Ya Syekh, ini kubawakan anggur kepadamu. Tadi pagi aku keluar rumah, bekerjalah aku, dapat pula uang, kubelikanlah anggur. Apa kata Imam Malik? Alhamdulillah, tadi pagi aku berdoa, minta supaya ya hatiku pingin sekali makan anggur. Didatangkan Allah lah anggurnya. Imam Malik meminta ke Allah, anggur datang tanpa sebab. Langsung didatangkan. Imam Syafi'i mengatakan, ya harus kerja dulu. Kalau nggak kerja, kenapa dia mau gimana beli anggur katanya. Coba itu. Paham ya Pak? Ini orang yang tidak rinci akidahnya nanti, model Imam Syafi'i ini dia sesatkan. Mau langsung ke Allah. Nggak bisa. Ini tergantung makom. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu ada makom asbab, ada makom tajrid. Kita kadang naik turun itu. Ya, nggak bisa kita memaksakan diri. Orang yang memaksakan dirinya, dia di makom asbab, dia paksakan dirinya ke makom tajrid, itu adalah hawa nafsu yang tersembunyi, kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Kalau bahasa kita sok-sokan, nggak mau, pokoknya nggak mau berobat, karena yang nyembuhkan Allah, bukan manusia, bukan dokter. Nah, gimana? Sampai keyakinan gitu? Kalau benar sudah makrifat sampai keyakinan gitu, silakan. Tapi kalau orang biasa disuruh gitu, heran dia. Ini gila ini katanya. Masa dia nggak ada alatnya. Maka mohon maaf. Kadang-kadang guru kita itu pun kadang-kadang nyindir juga. Kalau kita ngobatin orang itu, Pak Faisal ngomong ke saya, ngobatin orang doa, tidak langsung kabul gitu. Diambil wasilahnya, ambil air putih. Ya Allah, jadikanlah air putih ini penyebab sembuh terhadap penyakit si fulan. Jadi air putih ini dan penyebab sembuh. Terus disembuhkannya penyakit kita. Gitu. Jadi kita mohonkan dia jadi asbab, penyembuh. Tapi mintanya ke Allah. Yakinnya ke Allah. Nggak boleh yakin ke asbab. Kenapa? Karena asbab itu yang menyebabkan asbab bekerja adalah Allah Ta'ala. Ada seorang dokter wanita dari Malaysia. Apa dia bilang? Dia meneliti. Aku yakin bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah, bukan obat. Kenapa? Dari pengalaman. Ketika aku damai dalam keluargaku dengan suamiku baik, nggak ada masalah. Ketika aku mengobati pasien, pikiranku jernih, ku mohonkan kepada ya Allah sembuhkanlah pasienku ini dengan obat ini, sembuhlah pasienku rata-rata. Tapi ketika aku masalah dengan suamiku, pusing kepalaku, aku mengobat tidak berdoa kepada Allah, kebanyakan pasienku tidak sembuh. Obatnya sama, sakitnya sama. Tapi yang satu sembuh, satu tak sembuh, satu lagi mati. Nah, itulah akidah itu. Benang halusnya. Jadi yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat. Karena obat bisa tak bekerja kalau tidak izin Allah. Maka hasil dari orang yang sakit sama dengan obat sama bisa beda. Kenapa bisa beda? Coba. Kalau alam matematika, eksakta kan nggak bisa beda. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2,
4. Tapi kalau alam sosial itu berubah-ubah. Sifatnya berubah kan? Termasuk apa tadi? Pengobatan bisa berubah dia. Maka disitulah kita dididik. Jangan yakin kepada asbab, yakinnya kepada Allah. Maka mintanya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah obat ini sebagai penyembuh. Obat inilah yang disebut dengan wasilah, perantara kesembuhan. Nah, kalau kita mengharapkan obat, wasilah, perantara, benar nggak tauhidnya itu? Sebenarnya nggak paham tauhid sebenarnya kan? Sebenarnya nggak paham ilmu tauhid, peringkat keyakinan tauhid orang. Ada sebagian orang mengharapkan wasilah, mengharapkan perantara. Ya. Padahal sebenarnya perantara itu semuanya ada. Allah itu tidak memberi kita secara langsung. Bahkan kita sendiri mendapat hidayah lewat perantara yang namanya Rasul. Rasul menerima Al-Quran lewat guru lagi, perantara namanya Jibril, malaikat. Nah, disitulah pentingnya guru, disitulah pentingnya perantara, disitulah pentingnya wasilah. Itu akidah. Ya, tidak bisa kita buang itu perantara itu. Kecuali memang sudah makom kita sudah sangat tinggi dan Allah menginginkan kita melakukan itu. Nah, contoh, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Lempar tongkatnya. Ya, jadi ular semua. Nah, langsung jadi ular. Siapa perantaranya? Enggak ada. Paling tongkat itu aja lah jadi ular. Ya kan? Nah, itu mukjizat kan? Apa semua kita punya mukjizat karamah? Kan enggak semua. Maka dari situlah kita harus pahami akidah itu. Jangan sampai kita mensyirikkan, menyesatkan orang yang percaya asbab tapi yakin ke Allah. Percaya asbab itu sebagai perantara tapi yakinnya ke Allah. Kadang-kadang orang tidak paham seperti ini, dia memaksakan diri, akhirnya dia stres sendiri dengan akidahnya, keyakinannya itu ya. Akidahnya itu nanti merusak akalnya sendiri. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wahdaniyah, ini pengulangan kan? Sifat Allah itu wahid, qul huwallahu ahad, esa, ya. Maka tidak ada Tuhan selain Dia. Sekiranya laukana alihatan, sekiranya ada dua Tuhan, ada Tuhan selain Allah, lapasadatis samawati wal ardh. Langit dan buminya akan ada hancur. Kenapa? Karena ada dua keinginan. Maka di dalam akidah kita tidak ada istilah dewa perusak, dewa penyayang. Enggak ada. Ya, maka kalau kita tonton film-film yang model seperti ini, kan lucu. Nanti dewa perusak itu tidak disembah, marah dia, dirusainya. Karena yang lain menyembah dewa penyayang. Akhirnya dewanya berkelahi kan. Karena nggak disembah. Yang satu nurunkan hajab, yang satu wah. Akhirnya berkelahi sendiri. Kenapa? Nggak bisa ada dua. Akidah seperti itu nggak diterima sama Islam. Akidah sesat namanya. Jadi memang betul-betul memurnikan akidah sifat 20 ini. Dimurnikannya akidah kita. Jangan salah dalam memahami Allah, kuasanya gitu ya. Wahdaniyah. Semua ada dalilnya. Jadi kalau disebut ini produk akal tanpa dalil, berarti orang tuh nggak belajar sifat 20 sebenarnya. Nggak paham. Sifat 20 itu banyak sekali dalilnya. Setiap ilmu itu dibangun ulama pakai dalil, Al-Quran, hadis, baru akliyah, rasionalitas. Karena kata Yusuf Qaradawi, penggabungan kekuatan wahyu dengan kekuatan akal itu akan membuat kita semakin kuat. Wahyu itu dia harus rasional. Nah, jadi ada nanti yang tak rasional kalau akal kita tak bisa jangkau. Tapi kalau masih bisa dijangkau akal kita, ya rasionalkanlah. Supaya mudah dipahami. Jangan yang bisa dijangkau akal kita buat tak berfungsi akal kita di situ. Masih terjangkau akal kita, tapi kita tidak fungsikan akal di situ. Wah, ini kan salah juga. Kecuali wilayah anting kebal. Wilayah anting kebal itu apa? Wilayah jad, nggak terjangkau kita itu. Ulama sepakat itu. Wilayah jad itu bukan wilayah akal. Maka kalau bertemu dengan Allah, akal kita harus apa? Tidak difungsikan, standby saja. Pakai ruh kita. Tiplul ma'ani, ruhul qudsi yang paling dekat dengan Allah itu. Ya. Kalau akal ma'asi nggak bisa. Begitu Bapak nanti berpikir udah nggak bisa lagi merasakan kenyataan, menyaksikan nurjatnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian
Sifat Allah itu ada sifat ma'ani. Ya. Sifat ma'ani tadi kan sifat salbiyah yang layak baginya. Sifat ma'ani itulah ma'ani. Jadi tetap Imam Asy'ari ini tidak menyebut sifat jisim bagi Allah. Walaupun memang nanti ada perdebatan ulama di sini, perubahan pemahaman dia. Ada yang mengatakan beliau 3 periode pemahamannya Asy'ari itu, dari ilmu kalam kemudian kepada seperti ini, memadukan ayat dan hadis, kemudian nanti kembali kepada tak mengkafirkan orang yang menganggap Allah punya tangan. Tapi tangan itu disifati taufid. Itu terserah Allah bagaimana maknanya. Biarkan saja begitu. Jangan dirinci dia. Kalau dirinci itu kita bisa menjadi sesat. Kenapa? Karena dia mutasyabihat. Maka Allah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani kan sifatnya maknawi, bukan jisim. Kuasa, maha kuasa. Apa bentuk maha kuasa? Ya nggak ada bentuknya. Maha kuasa bisa melakukan apa saja. Ini sifat maknawi. Ya. Jadi tidak sifat jisim dia diurai. Sifat 20 itu tidak ada sifat jisimnya. Sifat maknawi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Iradah, dia berkehendak. Walau syaa Allah, sekiranya Allah kehendak, la zahakum ummatan wahidah. Allah jadikan ja'alakum ummatan wahidah. Allah jadikan kamu satu kaum. Allah jadikan kamu beriman semua kalau dia mau. Nah, tetapi dia tidak mau begitu, dia mau menguji kita. Ya. Lau sya'allahu la zahabakum ajmain. Kalau Allah mau, Allah binasakan kamu semua wahai manusia. Wa ya'ti bi khalqin akharin. Kami datangkan, kami ciptakan makhluk yang lain yang lebih baik dari kalian. Mau apa kalian? Wah, itu Allah mau kan. Sampai Allah ngomong kayak gitu kan dalam Quran. Kami binasakan bumi kalian semua, kami ciptakan bumi yang lain, dan kami jadikan makhluk yang lebih hebat dari kalian lagi. Nah, bisa kalau dia mau. Nah, itu untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya iradah, kehendak, ya. Ilmu Allah itu muhitum bi kulli syai', karena dia meliputi segala-galanya zatnya, maka dia mengetahui segala-galanya. Sampai kepada yang rinci kecil-kecil dia tahu. Ma ya'lamu ta'wil. Sampai kepada rinci-rinci, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah gelap hutan atau di dalam dasar laut gelap sekali, kecuali dia pandang, dia liputi dengan zatnya, dia ketahui dengan ilmunya. Nah, yang paling ribet ini, apakah Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya atau dengan zatnya? Nah, ini pertanyaan paling berat. Saya tanya kepada mursyid, beberapa mursyid nggak ada yang bisa jawab. Nggak pernah diajarkan guru begitu. Apakah Allah mengetahui segala sesuatu dengan zatnya langsung atau dengan ilmunya, sifat ilmunya? Lalu mengatakan, nah ini pertanyaannya bid'ah ini katanya. Ini tinggi tauhidnya. Saya coba dengan seorang mursyid yang tinggi ilmunya, dia nggak bisa jawab. Saya tidak pernah diajarkan mursyid saya seperti itu katanya. Padahal tinggi sekali ilmunya. Baru satu nggak bisa jawab dia, yang lain-lain dia jawab semua kan. Satu ini nggak terjawabnya. Ya. Nah, karena dalam akidah Asy'ari, zat itu beda dengan sifat, tapi sifat melekat pada zat. Tapi sebahagian mursyid saya yang lain, zat itu qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri, sedangkan sifat itu bahagian dari ciptaannya. Sifatnya itu dia ciptakan. Jadi sifat itu bergantung pada zat, tetapi zatnya qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Nah, itu pula ada yang memahami begitu. Ya. Berdiri sendiri zatnya itu. Jadi kalau begitu, Allah itu mengetahui dengan apa? Bisa dengan zatnya langsung. Dan ilmunya juga sekaligus. Nah, ada yang memahami gitu kan? Allah itu mengetahui dengan zatnya dan ilmunya sekaligus gitu. Nggak bisa dipisah itu. Nah, ada yang menjawab seperti itu, ya. Saya kira itu saja dulu karena sudah